Baiklah, perkenalkan nama saya Rifka Sihombing, mahasiswi vokasional informatika 4B dengan NPM 19150058. Di sini saya ingin menjelaskannya sebagai berikut, yaitu TCP/IP. TCP/IP dikembangkan sebelum model OSI ada. Namun demikian, lapisan-lapisan pada TCP/IP tidaklah cocok seluruhnya dengan lapisan-lapisan OSI. Protokol TCP/IP hanya dibuat atas 5 lapisan saja: Physical, Data Link, Network, Transport, dan Application. Cuma hanya lapisan aplikasi pada TCP/IP mencakupi 3 lapisan OSI terbatas. Khusus layar keempat, protokol TCP/IP mendefinisikan 2 buah protokol, yakni Transmission Control Protocol TCP dan User Datagram Protocol yaitu UDP. Sementara itu, pada lapisan ketiga, TCP/IP mendefinisikan sebagai Internet Working Protocol atau IP, namun ada beberapa protokol lain yang mendukung pergerakan data pada lapisan ini. Susunan protokol TCP/IP dan model OSI yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Physical dan Data Link Layer. Pada lapisan ini, TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik. Artinya, TCP/IP mendukung semua standar dan properti protokol lain. Selanjutnya, Network Layer. Pada lapisan ini, TCP/IP mendukung IP dan didukung oleh protokol yaitu RARP, ICMP, ARP, dan IGMP. Yang ketiga, Transport Layer. Lapisan transport berfungsi untuk mencari jalur routing yang kosong untuk transmisi data. Pada lapisan ini terdapat 2 protokol yaitu TCP, berfungsi untuk mengirimkan data ke tujuan, memeriksa kesalahan, mengirimkan error ke lapisan atas hanya apabila TCP tidak berhasil mengadakan komunikasi. Yang kedua yaitu UDP, User Datagram Protocol, memberikan alternatif transport untuk proses yang tidak membutuhkan pengiriman yang handal. UDP adalah protokol datagram yang tidak menjamin pengiriman atau perlindungan duplikasi, tidak mengurusi penerimaan aliran data dan pembuatan segmen yang sesuai untuk IP. Keempat, Application Layer. Lapisan aplikasi, tempat dilakukannya proses kerja yang sesungguhnya. Application Layer dalam TCP/IP adalah kombinasi lapisan-lapisan session, presentation, dan application pada OSI. Di lapisan ini dapat ditemukan program yang menyediakan pelayanan jaringan seperti Telnet, FTP, SMTP, POP3, DNS, SNMP, dan TFTP. Selanjutnya yaitu OSI. OSI memiliki 7 susunan yaitu layer physical, layer data link, layer network, layer transport, layer session, layer presentation, dan layer application. Layer 7 yaitu application. Disinilah suatu berinteraksi karena layer ini adalah penghubung komunikasi jaringan yang membutuhkan akses dari si layanan jaringan, dan ketika kita gagal melakukan komunikasi, layar ini yang akan menyampaikan pesan kesalahan. Selanjutnya yaitu layer 6, presentation. Disinilah yaitu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan aplikasi jaringan menjadi format jaringan yang sesuai. 5. Layer session. Pada layer ini, disinilah aplikasi sesudah koneksi jaringan dibiarkan tetap dan atau dihentikan. Pada layer 4 yaitu transport, yaitu disinilah berbagai macam data yang akan dikirimkan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutan, dan itulah menjadi penunjuk apakah data diterima. Selanjutnya layer 3 yaitu network. Disinilah terjadinya booting mendefinisikan alamat IP. Selanjutnya layer 2 yaitu data link. Disinilah terjadinya pemeriksaan kesalahan transmisi fisik dan pengoperasian hub switch yang terhubung yang nantinya akan disambungkan. Selanjutnya itu layer physical, yaitu disinilah terjadinya pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media aliran listrik, frekuensi radio, ataupun cahaya biasa.
OSI adalah sebuah badan multifungsional yang didirikan tahun 1997 yang bernama International Standard Organization sebagai badan yang melahirkan standar-standar nasional. Tujuan OSI adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software ditingkatkan underlying. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari materi TCP/IP dan OSI layar. Saya ucapkan banyak terima kasih.